Allah Roh Kudus, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dengan judul renungan pada pagi hari ini adalah ketika saya gagal. Ketika saya gagal. Ketika saya gagal. Menerima kemenangan itu hal yang mudah. Bagaimana dengan menerima kekalahan? Kegagalan seperti keberhasilan adalah bagian dari hidup. Seperti hari panas dengan hari berhujan adalah dua-duanya penting bagi hidup ini. Masalahnya dalam hidup ini banyak orang mudah menerima kemenangan tapi sukar menerima kegagalan. Semua usaha, daya, upaya, waktu serasa sia-sia. Bahkan mungkin rasanya menyakitkan. Namun tahukah saudara, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, kita dapat melihat kegagalan bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Alkitab. Kegagalan dapat dipakai Tuhan untuk menjadi kesempatan untuk kita tumbuh dan belajar. Bagaimana cara saya menghadapi kegagalan? Saudara perlu menerima kegagalan dengan hati yang terbuka. Seringkali kita berpikir kita bisa melakukannya dengan segala upaya kita. Padahal Alkitab bilang Amsal 16 ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada kehendak kuasa dari Tuhan. Inilah kadang-kadang bagian tersulit dalam hidup kita. Bahwa terkadang rencana Tuhan berbeda sama rencana kita. Tapi percayalah, firman Allah mengatakan dia merancangkan yang baik. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Efesus 3:20 juga mengatakan yang kurang lebih sama. Ada kalanya kegagalan membawa kesedihan dan putus asa. Tapi di saat itu ingatlah, firman Allah mengatakan dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4. Menerima kegagalan berarti menerima proses pembentukan dari Tuhan. 4 tips saya ingin bagikan sama saudara untuk menerima kegagalan. Yang pertama, ketika saya gagal, saya perlu merefleksi diri saya dan berdoa. Mengevaluasi adalah salah satu tindakan bijaksana. Lihat kenapa kita bisa gagal. Mungkin awalnya akan berpikir, enggak kok enggak ada yang salah. Saya udah begini. No. Tapi mulailah dengan merenungkan apa yang telah terjadi. Bukan saja merenung tetapi mintalah hikmat dari Tuhan. Biar Tuhan berbicara sama kita. Yakobus 1:15 mengatakan demikian. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang pertama ketika saya gagal, saya menerima, merefleksi dan saya berdoa, mengevaluasi. Yang kedua ketika saya gagal, apa yang saya harus lakukan? Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Berbagi dengan sesama adalah cara Tuhan menolong kita. Ketika saya gagal, Tuhan mau saya datang kepada komunitas setelah kepada Tuhan, tapi kepada komunitas orang percaya. Karena dengan doa orang benar, 2-3 orang sepakat dengan mencurahkan perasaan kita kepada orang benar, bukan saja kita menjadi ringan beban kita dapat menerima dukungan. Kita bisa mendapatkan perspektif yang baru dari masukan mereka. Dan kita punya kekuatan yang baru. Kadang-kadang ngobrol sama sesama orang percaya yang benar-benar dalam Tuhan. Kita bukan saja dikuatkan dengan iman. Tapi kita dapat melihat perspektif perkataan-perkataan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Jangan malu untuk bercerita. Tapi pastikan orang tersebut adalah orang yang di dalam Tuhan. Agar gak salah cerita lebih tepatnya. Yang ketiga, ketika saya gagal apa yang harus saya lakukan? Alkitab mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu.
Menerima kegagalan sebagai pembelajaran adalah sebuah cara yang menunjukkan bahwa kita orang dewasa. Yang ketika saya gagal, apa yang saya lakukan, Alkitab katakan adalah dengan menerima ini sebagai sebuah didikan. Ingat, Tuhan tidak marah, Tuhan mendidik. Tuhan tidak menghukum untuk menghancurkan, tapi Dia mendidik untuk membenarkan. Alkitab mengatakan barang siapa ku kasihi dia ku tegur dan ku ajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan yang keempat, yang terakhir ketika saya gagal, what should I do? Firman Allah mengatakan Filipi 3:13-14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Langkah untuk maju adalah langkah untuk menang dari kegagalan. Yang terakhir adalah dengan bangkit. Bangkit. Tulis di kolom komentar, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Saya harus bangkit. Saya orang yang suka kalau nonton tuh kalau ada kalimat-kalimat bagus saya suka post. Kadang saya catat, kadang saya renungin. Berapa hari lalu saya nonton film kartun sih atau istilah kerennya anime. Ada seorang anak muda yang gagal dalam hidupnya. Orang tuanya gagal dan dia sering dibully dan mengakibatkan hidupnya gagal. Di sekolah dia gagal dan suatu hari dia gak bisa menahan emosinya. Dan dia melakukan sebuah tindakan yang menyakiti orang terdekatnya. Di hari dan ada seorang ya dalam setup film itu ada seorang nenek-nenek yang bilang gini sama dia. 1-2 kegagalan dalam hidup tidak menghancurkan kehidupan. Terus dia bilang, tapi kan saya begini. Dia bilang, kamu yang nentukan. Apakah kegagalan bisa menjadi modal atau bisa menjadi tekanan untuk jatuh. Orang bijaksana itu mengambil yang baik di tengah yang buruk. Orang bijaksana itu dapat melihat Tuhan di tengah badai. Orang bijaksana itu dapat melihat maksud Tuhan di tengah keadaan yang doesn't make sense. Ingatlah, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah awal dari proses pembelajaran, pertumbuhan kita. Ingat 4 hal ini. Dengan merefleksi diri kita dan berdoa meminta hikmat. Dengan berbagi sesama dengan orang benar. Mendapatkan kekuatan, perspektif yang baru, dukungan. Dengan mengambil ini sebagai sebuah pembelajaran, bukan hukuman. Tapi sebuah lesson. Dikatakan dalam hidup ini ada kalanya kita menang, ada kalanya kita belajar. Gitu ya. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita belajar. Saya pencipta catur saudara. Rasa-rasanya setiap minggu 2-3 hari pasti main catur. Ada kalanya saya menang sama lawan yang kalau istilah catur elonya di atas saya seneng banget. Wih saya happy, tapi ada kalanya Tuhan izinkan saya kalah dengan orang yang elonya juga di bawah saya. Kalah dengan orang yang elonya juga di bawah saya. Dan biasanya habis main catur ada review dari aplikasi tersebut. Salah satu review bilang begini, ayo lihat caturnya lagi, belajar agar nanti main gak salah lagi. Karenanya bangkit, percaya ada rancangan Tuhan yang indah. Saya sedang banyak balesin WA dan DM jemaat. Saya sedang memberikan waktu saya lebih lagi kepada jemaat. Dan banyak dari mereka yang mulai dengan sebuah kalimat begini. Pak, saya udah gak kuat. Pak, saya udah capek. Dan rata-rata mereka yang WA kayak gitu sama saya, kalau saya lihat WA-nya itu jam 1, jam 2. Berarti saya ketemukan bahwa mereka gak bisa tidur. You know what? Kamu tidur gak tidur, masalahmu tetap ada. Makanya tidur. Kabar baiknya Tuhan gak tidur. Dia holding you in the palm his hand. Dia memegang kamu dalam tangannya yang penuh kuasa. Doa saya menyertai saudara, jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. And always remember this, yang punya surga